Rombongan pelatih timnas Indonesia dan pemain Utrecht mulai meluncur jelang TC di Bali. I used to have a company that did that for me, with the Indonesian followers and that. But now I don't, and it's you post whatever you want to post, but you know we do recognise the fact that Elkan Bagot disebut akui kabar TC Timnas Indonesia di Bali. Guys, jangan terkejut kalau tim Malaysia ranking bawah 100 lepas ni. Sebab dengar cerita, ada 2 player naturalisasi yang akan diserap masuk ke Beda skuad kelas timnas Harimau Indonesia Malaya dan Malaysia makin kelihatan. Harimau Malaya naturalisasi pemain kasta keempat Liga Spanyol. Rombongan pelatih timnas Indonesia dan pemain Utrecht mulai meluncur jelang TC di Bali. Timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan TC jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan berkumpul di Bali pada 26 Mei mendatang untuk mematangkan tim. Pada bulan Juni nanti, ada 2 laga yang akan dihadapi oleh Indonesia, yakni melawan Cina 5 Juni 2025 dan Jepang 10/6. Laga melawan Cina akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan Stadion Suita akan jadi venue pertandingan melawan Jepang. Tim kepelatihan Timnas Indonesia mulai bergerak menuju tanah air. Asisten pelatih Denny Lanzaat mengunggah gambar dalam pesawat dengan emoji globe dan burung Garuda. Unggahan tersebut dilakukan pada Kamis 15 Juni malam dan Denny diprediksi masih dalam perjalanan. Selain itu, ada tangan kanan Patrick Kluivert, yakni Alex Pastoor yang juga memberikan unggahan dengan tema senada. Melalui Instagram pribadinya, dia memberikan foto kabin pesawat dengan emoji bendera merah putih. "Kami datang," tulis Alex Pastoor. Selanjutnya ada Ivar Jenner yang memberikan sinyal bahwa penerbangannya ke Indonesia sudah dimulai. Pemain asal FC Utrecht U21 ini mengunggah gambar keadaan dalam pesawat dengan tambahan emoji pesawat dan bendera Indonesia. Ivar akan segera bergabung bersama TC Bali karena beberapa rekannya sudah hadir. Pemain yang berkarir di Liga 1 juga akan segera merapat karena kompetisi akan segera berakhir. Tepatnya, kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia ini masih menyisakan 2 pertandingan. Diprediksi pemain-pemain ini akan segera merapat ke Bali untuk bergabung ke TC. Sementara itu, sudah ada 4 pemain timnas yang sudah berada di Bali. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, dan Ronaldo Kuateh. Ketiganya masuk dalam unggahan Instagram Marcelino pada Jumat lalu. Satu nama yang menjadi sorotan adalah Elkan Bagot yang dikabarkan sudah berada di Bali. Elkan jadi sosok yang cukup ditunggu oleh supporter timnas karena sempat menghilang dalam beberapa panggilan timnas. Absennya Kevin Dix tentu bisa jadi peluang untuk pemain Ipswich Town ini comeback ke skuad Garuda. Selain itu, Patrick Kluivert akan memiliki banyak opsi di sektor pertahanan untuk 2 laga penting di bulan Juni nanti. Elkan Bagot disebut akui gabung TC Timnas Indonesia di Bali. Pemain Timnas Indonesia, Elkan Bagot ternyata mengakui akan bergabung dengan pemusatan latihan atau training camp TC Timnas Indonesia di Bali. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert berencana mengumpulkan skuad Garuda dalam TC yang akan berlangsung di Bali mulai 26 Mei 2025 mendatang. Saat ini, sejumlah pemain Timnas Indonesia Abroad pun sudah berada di Indonesia seperti Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, Ivar Jenner, hingga Elkan Bagot. Kehadiran Elkan Bagot pun menarik perhatian publik karena sudah lebih dahulu berada di Bali. Supporter Garuda pun mengabadikan momen bersama Elkan Bagot termasuk pengguna akun TikTok Daivi82.
Bahkan Elkan Bagot sempat mengkonfirmasi akan bergabung dengan timnas Indonesia. Hal ini diketahui dari kolom komentar di mana akun tersebut mengklaim sempat mengobrol banyak dengan Elkan Bagot. Pertanda akhirnya Elkan kembali ke timnas, tulis salah satu netizen. Ia tadi sudah ditanya, kata akun Daivi82. Netizen lainnya pun bertanya apakah Elkan Bagot mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia. Kabar ini mulai menyeruak sejak Elkan terlihat di Bali, lokasi pemusatan latihan TC Timnas Indonesia jelang laga kontra Cina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setiap ditanyai, Elkan mengaku hanya berlibur. Namun belakangan, berembus kabar bahwa ia memang menerima panggilan dari Kluivert. Seorang penggemar mengaku mendapat pengakuan ini langsung dari Elkan. Ya, katanya, saya dipanggil, lihat aja tanggal 26, semoga masuk daftar, ungkap seorang penggemar yang mengaku berbincang langsung dengan Elkan, dikutip dari Radar Bali. Elkan terakhir kali membela timnas Indonesia pada 2023. Ia absen di sejumlah agenda penting dengan alasan ingin fokus bersama klubnya, Blackpool FC, di Inggris. Namun, kehadirannya kali ini diyakini sebagai sinyal kuat bahwa Elkan siap berebut tempat utama di lini pertahanan, apalagi ia datang lebih awal ke Bali dibanding pemain lain. Jika Elkan Bagot kembali mengisi starting 11, hal ini berpotensi mengubah komposisi trio back timnas Indonesia yang sudah teruji. Di laga terakhir timnas senior melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Maret lalu, Patrick Kluivert mengandalkan formasi 3 back. Trio back di laga tersebut terdiri dari Rizky Ridho, Jai Itzes, kapten, dan Justin Hubner. Kombinasi tersebut dinilai solid. Namun, kehadiran Elkan yang punya keunggulan tinggi badan dan pengalaman Eropa bisa memberi dimensi baru bagi lini belakang Garuda. Bukan tak mungkin Kluivert akan memainkan trio Jabair yang terdiri dari Jai Itzes, JA, Elkan Bagot, BA, dan Rizky Ridho, R. Terlepas dari siapapun yang dimainkan, laga kontra Cina menjadi salah satu yang paling krusial dalam perjalanan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Beda kelas timnas Indonesia dan Malaysia makin kelihatan, Harimau Malaya naturalisasi pemain kasta keempat Liga Spanyol. Timnas Malaysia kedatangan satu pemain naturalisasi lagi jelang FIFA Matchday periode Juni 2025. Harimau Malaya akan menghadapi agenda yang cukup sibuk dalam waktu dekat. Setidaknya ada 3 pertandingan yang harus mereka mainkan dalam periode Mei-Juni. Tim besutan Peter Klamovski akan berhadapan dengan timnas Tanjung Verde sebanyak 2 kali. Laga pertama akan berlangsung pada Kamis, 29 Mei 2025, dan bersifat laga persahabatan. Duel pertama kontra Tanjung Verde juga bisa disaksikan langsung oleh penggemar di stadion. Sementara laga kedua akan bersifat uji coba tertutup dan akan berlangsung pada Selasa, 3 Juni 2025. Kedua laga itu digelar agar membantu Arif Aiman dan kawan-kawan lebih siap lagi jelang pertandingan penting. Malaysia juga akan berhadapan dengan timnas Vietnam pada laga kedua grup F kualifikasi Piala Asia 2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, pada Selasa, 10 Juni 2025. Jelang laga-laga tersebut, Klamovski selaku pelatih kepala sudah memanggil 38 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan. Melansir dari Se-Asia Goal, pemain-pemain langganan tetap masuk ke dalam skuad Malayan Tiger pada periode mendatang. Mereka adalah Shihan Hazmi, Shamer Kuti, Dion Chols, Paulo Josue, Arif Aiman, Hector Hevel, Safawi Rashid, DLL. Menariknya, ada satu pemain naturalisasi tambahan di tim asal negeri jiran tersebut. Pemain yang kini baru saja merampungkan proses naturalisasinya adalah Gabriel Palmero. Gabriel sendiri kini tengah membela klub kasta keempat Liga Spanyol yakni CD Tenerife B. Ia bergabung dengan klub tersebut dengan status pinjaman dari Las Palmas Atletico. Gabriel Palmero secara resmi menjadi pemain terbaru yang bergabung dengan skuad tim nasional Malaysia untuk FIFA Day bulan Juni ini, tulis Se-Asia Goal. Pemain keturunan Malaysia ini telah menyelesaikan proses naturalisasinya dan kini berhak mewakili Malaysia dalam pertandingan persahabatan melawan Tanjung Verde dan kualifikasi Piala Asia 2027 melawan Vietnam.
Klubnya yakni CD Tenerife B, mengonfirmasi pemanggilannya ke tim nasional Malaysia, lanjut media tersebut. Menurut laporan se-Asia Goal, Gabriel sejatinya sudah ikut berlatih bersama Harimau Malaya sejak Maret lalu. Akan tetapi, proses naturalisasinya belum rampung sehingga batal tampil. Kini, semua dokumen perpindahan kewarganegaraan sudah lengkap dan ia sudah bisa membela Harimau Malaya. Sebelumnya, Gabriel telah bergabung dengan pemusatan latihan Malaysia pada bulan Maret 2025. Tetapi belum masuk dalam skuad karena masih dalam proses perpindahan kewarganegaraan dari Spanyol ke Malaysia, tutup laporan itu. Di lain sisi, ini membuktikan bahwa level timnas Malaysia dan timnas Indonesia masih berbeda. Pasalnya, skuad Garuda tidak menaturalisasi pemain yang berkarier di Liga Kasta ketiga atau keempat sebuah kompetisi.